Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dan para pencinta YouTuber dimanapun berada, Iwan mengambil tema dalam tausiahnya rezeki karena istighfar sesuai dengan Quran surat Nuh ayat 10 hingga 11. Rezeki karena istighfar adalah keyakinan dan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa memperbanyak istighfar, memohon ampun akan membuka pintu rezeki, kelapangan dari kesempitan, solusi masalah, rezeki dari arah tak terduga, sehingga mendatangkan hujan, harta, dan keturunan seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Nuh dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dosa seringkali menjadi penghalang rezeki dan istighfar membersihkannya, menjadikan hati tenang serta membuka pintu keberkahan rezeki yang luas. Di dalam surat Nuh ayat 10 hingga 12, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Mengapa istighfar membuka rezeki? Membersihkan dosa. Dosa adalah penghalang rezeki. Istighfar membersihkan dosa sehingga rezeki bisa mengalir. Menenangkan hati. Hati yang bersih dan tenang lebih produktif dan mudah berpikir jernih dalam mencari rezeki. Membuka pintu keberkahan. Rezeki bukan hanya materi, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan keturunan. Menggugah ampunan Allah, yang mana istighfar menunjukkan penyesalan dan permohonan ampun yang akan dibalas Allah dengan karunia-Nya. Dalam kisah contoh Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri selalu menyarankan perbanyak istighfar ketika orang datang mengeluh kekeringan, kemiskinan, belum punya anak, atau gagal panen. Karena itu janji Allah dalam surat Nuh. Cara mengamalkannya dengan ucapan istighfar seperti astagfirullah dengan tulus dan sadar maknanya, serta istighfar dengan amal soleh, sedekah, membantu sesamanya. Amalkan di waktu-waktu mustajab seperti sepertiga malam. Istighfar sebab kemudahan rezeki dan turunnya hujan. Istighfar juga memohon ampun kepada Allah dapat mendatangkan kemudahan rezeki dan menurunkan hujan. Adapun landasan utamanya ada pada surat Nuh ayat 10 hingga 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa istighfar membuka rezeki?
Membersihkan dosa. Dosa adalah penghalang rezeki. Istighfar dengan membersihkan dosa sehingga rezeki bisa mengalir. Membuka pintu keberkahan. Rezeki bukan hanya materi, namun juga kesehatan, kebahagiaan, dan keturunan. Menggugah ampunan melalui istighfar menunjukkan penyesalan dan permohonan ampun yang akan dibalas oleh Allah dengan karunia-Nya. Zikir istighfar adalah salah satu amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam. Zikir artinya mengingat atau menyebut. Dengan keutamaan berzikir, seseorang dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah. Umumnya zikir dibaca selepas melaksanakan sholat fardu. Adapun zikir istighfar yaitu menyebut nama Allah diikuti bacaan istighfar dengan maksud memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi bacaan zikir meliputi pujian kepada Allah dan juga permohonan ampunan. Rasulullah mencontohkan umatnya untuk senantiasa membaca istighfar karena manusia dapat melakukan kesalahan dan kekeliruan kapan saja. Beliau bersabda, "Demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan membaca zikir istighfar sebagai pembuka pintu rezeki yang dikutip dari buku Sepenggal Cerita Sejuta Makna yang ditulis oleh Abdul Wahid Al-Faizin dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melazimkan membiasakan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kedua, mendapat ampunan dari Allah. Mengutip buku fikih sunnah yang ditulis oleh Said Sabit, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu, wahai anak Adam. Sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku, sedang kamu tidak mempersekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.